Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Om dan Tante semuanya. Pak Kabid ini ya, yang terhormat Pak Kabid. Pak Kabid apa ya Om? Tadi Pelatihan dan produktivitas tenaga kerja. Pelatihan dan produktivitas tenaga kerja. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri ini. Siang hari ini kita dapat kerauan ini. Acara kita hari siang hari ini itu diskusi ya, diskusi terkait sebenarnya gini Pak. Jadi Pak D, di Regar Spot itu ada agenda besar di awal tahun ini untuk merumuskan pola manufaktur ya. Jadi kita memang belum berpikir mau ISO apa belum. Cuma memang pada ranah efisiensi dan efektivitas ini sistem kita itu sebenarnya sudah menghitung semuanya real time. Cuma belum 100% terintegrasi gitu. Jadi menggabungkan antara absensi karyawan, capaian kinerja, rejectnya, kemudian realita masalahnya apa dan lain sebagainya itu belum terintegrasi 100%. Nah, tahun ini itu baru akan di 100% kan gitu. Karena beberapa agenda yang itu nggak bisa dipaksakan di tahun kemarin. Nah, ternyata gitu kemarin itu saya mendapat sharing data dari pihak HRD tentang penilaian Sidakarya ya Pak Sidakarya yang di-share dari Disnaker gitu. Nah, ketika kemudian saya pelajari ini hampir 100% sama visinya seperti yang ada di perusahaan kita di Regar Spot. Hampir seluruh instrumennya, petikannya dan lain sebagainya ini yang sebenarnya kita sudah ada tapi belum pernah dibukukan, belum pernah difaktualkan. Legislasinya itu belum ada gitu. Nah, hari ini kita akan mencoba diskusi kepada Disnaker. Nah, ini dalam hal ini ada Pak Joko dan Bu siapa nggih Bu? Budian. Untuk berharap kita mendapat insight baru yang bisa kita kembangkan di perusahaan meskipun nanti arahnya memang bisa apa nggak bisa ke Sidakarya kita serahkan semuanya ke Disnaker. Tapi pada prinsipnya tahun ini itu adalah tahun bagi kami untuk menantang diri, upgrade ke manufaktur itu benar-benar terintegrasi dan bisa publish sehingga akuntabilitasnya itu juga bisa terbaca oleh teman-teman dan berharapnya nanti bisa menjadi basic ilmu yang bisa di-sharing ke banyak teman-teman UMKM gitu kan. Banyak yang pengen menerima coaching itu kan gitu. Nah, garis besarnya gitu. Mungkin lebih saya serahkan dulu ya, mungkin dari Disnaker pengen memberikan beberapa apa ya istilahnya kajian atau apa yang kemudian kita bisa menjadi rujuk kita melangkahnya itu harus bagaimana dulu gitu. Monggo. Betul sekali berarti. Wah. Oh. Ya. Iya, terus ini sudah akan ya Pak. Iya. Sidakarya ini apa asli ini? Itu program tahunan atau gimana ya? Jadi gini, intinya di tahun ini kebetulan memang baru mulai lagi tahun ini. Terakhir diadakan penganugerahan Sidakarya Paramakarya itu 2018. Sebelum pandemi ya berarti jauh. Iya, sebelum pandemi. 2018 penghargaannya 2019. Iya. Oh. Ini jadi kalau Sidakarya itu kan penghargaan produktivitas tingkat provinsi. Kalau Paramakarya nanti yang menang di tingkat provinsi itu diajukan ke nasional, namanya Paramakarya. Dan nanti ada dua kategori. Jadi kalau menang di provinsi naik ke nasional Paramakarya yang dapatnya. Nah, tahun ini pun nanti juga seperti itu. Kalau di Sidakarya nanti menang itu tahun depan 2023. Nah, jadi 1 tahun nanti di Paramakarya tahun depan 2023. Intinya adalah untuk mengukur produktivitas di perusahaan. Kalau aturannya dari 2018 memang relatif baru sesuai dengan Kemen yang terakhir itu 156 ya. 156 tahun 2021. Terbaru tentang Sidakarya Simbro. Nah, kalau kategori kebetulan di Regar Spot ini kategori perusahaan besar. Ya, Oh, masuk
Masuknya sudah besar. Karena ini aturan baru itu 100 ke atas tenaga kerjanya itu sudah masuk kategori perusahaan besar. Dan modalnya lebih dari 10. Ya, nggak tahu itu mungkin nggak cuma 10 M ini. Iya, makanya itu. Untuk mengkategorikan perusahaan itu sudah menengah, besar itu. Modal, tenaga kerja, omset. Nah, Iya, iya. Ya. Nah, nanti ada apa namanya? Untuk sekarang teknis dulu aja ya. Jadi teknisnya itu kalau di kita ini sementara dalam masa pendaftaran. Ya. Kemarin kita ngasih sebenarnya tanggal 22 terakhirnya kemarin itu pendaftaran. Tapi dari provinsi memberi apa namanya? Penundaan, pengunduran jadwal sampai tanggal 25 hari ini. Kan kita terakhir tapi sudah store nama dari hari kemarin untuk pendaftaran penghargaan Sidah Karya ini tahun 2022. Nah, di provinsi nanti teknisnya setelah data masuk nanti akan digodok, akan memang semoga harapannya dari database yang masuk itu ya nanti mohon untuk semua, saya percaya sih kalau Regarspot dari website, dari IG, medsos itu main semua ya. Itu akan dipilih 20 besar. 20 besar dari yang kecil, kategori menengah, kategori besar. Masing-masing 20 atau 20 total? Ini 20. Oh, masing-masing 20. 20. Untuk nanti ada feedback verifikasi awal. Ya. Jadi seperti ada kuesioner gitu. Bisa online atau offline. Gitu. Nah, harapannya moga-moga offline. Karena dengan offline nanti malah yang tim verifikasinya itu, verifikatornya itu kita direct ke sini sekali nanti ke perusahaan. Iya. Mungkin experience sistemnya lebih enak daripada gitu. Nah, setelah itu nanti naik lagi, diperkecil lagi menjadi 10 dari 20 tadi. Nah, dari 10 nanti akan dipilih satu untuk mendapatkan Sidah Karya Jawa Tengah. Nah, itu untuk stepnya ya. Untuk stepnya. Kalau untuk yang step pertama Pak D, step pertama itu kan posisinya mengusulkan ya, terus dipilih 20. Nah, dipilih 20 itu sudah by variable atau masih uji petik mereka gitu. Pembuktiannya seperti apa ini? Kita sudah mengirimkan banyak syarat atau gimana itu untuk yang pendaftaran tanggal 25 ini? Ya semoga dengan yang 20 ini itu bukan hanya asal ya ini terkadang provinsi kayak kemarin kita adakan GKM, kemarin sudah sempat kita sounding GKM belum ya? Gugus Kendali Mutu. Sebelum ini kita ngadain gugus kendali mutu. Kemarin itu kita hanya dapat cadangan sebagai peserta GKM ya. Kemarin ada lomba konvensi gugus kendali mutu. Nah, itu seperti apa ya? Contohnya kalau di aplikasi perusahaan itu ada 5R, terus ada apa ya? Contohnya ada rejectan. Itu dibuat kayak ada produk baru lebih ekonomis dan lain sebagainya atau gimana pengolahan? Sirkulasi proses. Oh ya, penanganan reject. Hal kecil ini, kayak lebih kecil. Nah, kemarin itu kita masuk, kita sosialisasi teman-teman HRD perusahaan, terus yang respon amal sehat kemarin itu kita masuk daftar waiting list untuk cadangan. Ya akhirnya alhamdulillah itu setelah ada yang 10 besarnya mengundurkan diri, naik yang cadangan. Kemarin kita sudah melakukan sosialisasi dan pembinaan. Hari ini juga terakhir pengusulan untuk proposal GKM-nya. Bulan Maret nanti mulai konvensi tanggal 30 sampai 31. Kemudian di follow up juga mendapatkan fintech seperti fintech 5R rencananya. Materinya itu bisa milih kemarin itu. Nah, itu kaitannya apa ya? Ya semoga aja itu pemilihan dari 20 tadi kembali 20 tadi itu memang profesional ya. Profesional dari kategori. Makanya harapannya nanti kalau dilihat dari sisi publik ya. Publik. Aplikasi untuk perusahaan ya. Untuk detailnya seperti apa nanti saya mungkin konfirmasi ulang lagi ya. Oke. Belum jelas di situ. Gitu. Nah, kalau untuk Kepmen ini itu yang baru itu
banyak banget Pak. Nggih. Questionnaire sampai 207 Pertanyaan beda ya. elemen. Makanya Malcolm Baldrige. Iya, Malcolm Baldrige. Udah belajar Pak? Belum. Dari Malcolm ngerti nih. Tadi Malcolm X seperti ini ya. Malcolm Baldrige. Kita Itu ada 7 elemen. Itu ya bahasanya kalau di kita dulu, kalau kayak di dunia birokrasi kenal LPBD gitu. Itu kan banyak banget itemnya. Itu juga ada data dukungnya kayak gitu. Ya, nanti yang kalau biasanya kalau di sini kan juga istilah yang jadi kalau di kami itu misalkan ada variabel, turunkan indikator, turunkan instrumen, data dukung, udah seperti itu. Udah memang Sudah main tuh ya, sudah main itu kayak birokrasi. Modelnya udah kayak gitu. Kan 7 elemen, 20 sub elemen, 200 kriteria pertanyaan. Yang semuanya kaidahnya ada di Kemendagri tadi. Kemenaker ya. Nggih. Sudah saya Iya. kasih ke Mas Bro. Kemarin sih perintah awal tak suruh bikin matriks untuk penyelesaian item by itemnya dalam kategori yang nanti akan direkomendasikan kita masuk di menengah atau besar gitu. Besar berarti. Besar. Nggih. Ini udah 500 ya? Wow. Besar banget tuh. Besar nih. Itu dari kategori bawah aja yang besar itu di angka 200. Ya meskipun yang lain juga ribuan sih. Tapi menurut saya bukan angka itu saja. Nah kemarin ada sedikit ini apa namanya? Jadi kayak clue atau apa dari instruktur produktivitas provinsi. Itu kalau bisa mas, kalau yang perusahaan itu tidak karya itu juga dari pucuk pimpinan sampai bawah kan katakanlah yang tukang resik-resik pun yang nggak harus tahu detail apa ya perusahaan itu apa arahnya mau kemana gitu nggak, minimalnya kira-kira core value-nya perusahaan tuh tahu lah mana disenggol sama verifikator pas datang itu ininya apa sih yang jadi poin utama di reker itu apa tuh nah, mereka kalau tahu itu jadi nilai terus umpamanya sampai di petik seperti itu. Nah itu aja sih buat saya ini banyak. Nanti mungkin kalau mau dikulik satu-satu ya bisa gitu. Tapi mungkin lebih ke teknis Om. Jadi kita sendiri kan nggak mungkin hari ini membahas itu semua ya. Kita hari ini tuh prinsipnya kita baru open diskusi untuk menjelaskan sebenarnya perusahaan ini tuh punya sebuah tujuan besar untuk menata diri terkait itu. Lalu kita pengen membangun itu dari versi negara, setelah dalam kehadiran negara di tentang swasta kan itu. Nah, ada sidak karya yang bisa menjadi momentum untuk perusahaan ini step by step itu menjalani variabel, menyusun semuanya itu pasti nanti lebih ada pedomannya gitu. Ada kena aku ngomongin sirkuitnya lebih jelas lah daripada kita membangun dengan bayangan kita sendiri yang hari ini tuh tanpa referensi sejujurnya. Malcolm Baldrige itu setiap tahun sampai dengan tahun ini pun itu dilakukan oleh Amerika Serikat. Sejak tahun berapa saya lupa lagi. 1970 berapa itu. Itu memang dipakai oleh Amerika Serikat karena referensinya memang dari sana. Jadi memang yang ini nama orang ya, Malcolm Baldrige itu nama orang, mantan Menteri Perdagangannya Amerika tahun berapa tuh? Sehingga terus dipakai oleh negara-negara besar lagi dan Indonesia menyentuh itu. Kalau sejarah sendiri dari bahasa Sanskerta ya, itu artinya apa ya? Berpenampilan prima Pak. Dan ini bagus sekali sih kalau untuk perusahaan yang memang mau menerapkan manajemen atau pengukuran produktivitas yang lebih mendekati pada proses yang benar-benar prima. Kalau ini dilakukan, menurut saya juga termasuk Reject juga ada dari sini. Ada tuh ya. Itu maksud saya welfare organizer lah. Iya. Kalau di kita itu sebenarnya sampai Reject itu ada beberapa step ya, Pak De. Ada step paradigma yang kita susun dari 2017, bahkan 2014, 15, 16 Reject itu halal. Karena memang trial error. Baru 2017 Reject itu setelah kalimatnya boleh, lalu kita batasi dengan membentuk definisi. Terus dari ini kita bangun perspektif lebih batasan pada technical. Kira muncullah 2019 ya akhirnya.
ada sekitar 130-an sekian jenis reject yang by system. Di sistem itu sudah terdaftar. Nah, hari ini itu ketika ada pekerjaan apapun yang tidak bisa dilanjutkan, otomatis kan harus terbaca reject ya. Nah, itu harus sudah didefinisi oleh operator. Jadi operator itu sudah mengidentifikasi ini masuk reject apa. Terus penanganan rejectnya sudah tidak kontak, tidak komunikasi, tapi sistem akan mereport diulang dari mana, akan dimasukkan kemana. Gitu. Nah, sebenarnya itu udah juga by system real time ini sudah jalan. Nah, cuma mengintegrasikan itu sampai ke ranah salary dan lain sebagainya itu yang belum. Kemarin apa itu? Sistem jadi satu itu? ERP. Nah, ERP-nya belum masuk itu juga? Sudah, cuma ini di gaji online ya Om. Nah, di gaji online-nya ini dia belum terintegrasi dengan reject. Masih satu step bagian itu Dok. Gaji online-nya kan baru menghitung capaian. Padahal naik reject kan seharusnya mengurangi. Masih Nah, lah itu belum terindeks gitu. Itu termasuk KPI-nya sudah diukur semua, tinggal integrasi aja. Nah, terus seberapa besar fungsi penanganan reject? Kalau kita di perusahaan kan mengerti ini baru atas kata efisiensi. Gitu. Sedangkan dalam sebuah sistem manufaktur atau perusahaan itu bukan efisiensi, itu variabel utama kan gitu. Nah, itu makanya butuh istilahnya di Sidakarya ini saya melihatnya ada runtutan cara berpikir dari visi, misi, sampai ke bawah yang di breakdown sampai detail ke bawah itu satu rangkaian besar. Dan ketika itu tidak terpenuhi salah satu maka goyang di situ. Nah, pinginnya kita juga kayak gitu. Sebenarnya ini bagusnya jadi Regarswar mewujudkannya dalam bentuk sistem ERP. Jadi visi kita itu kan ekosistem digital, visi perusahaannya. Misi kita itu rekap, ritme, reject. Misi kita itu ketiga reject gitu. Reject, reset, retail, recharge, reserve. 7R. Nah, itu misi kita. Nah, yang di 3 ini, reject ini sementara tahun ini kita abaikan dulu karena memang sistemnya harus diselenggarakan 100%, baru nanti kulturnya akan dipaksa ke situ. Nah, mengakomodasi reject ke gaji itu kan harus dibarengi dengan kultur orangnya. Dia harus tahu bahwa reject itu mengurangi salary kan gitu. Makanya dia akan menjadi pemaksaan kultur. Ini sementara masih manual menghubungkannya. Enggak, sudah sistem. Tapi tidak mengurangi salary. Akhirnya kan belum ada penanganan 100% valid gitu. Gitu. Itu masuk jadi punishment atau ya. apa? Ya nanti syukur ya waktu kita kajian reject ini ngundang di Snaker kan jadi enak, operator kan jadi oh ya. Ini asas benar kan. gitu Pak D. Mungkin dari Om Arya ada preparingnya mungkin lebih sebenarnya kalau menunggu dari 20 besar ya. Misalnya langsung dimulai dari itu pendaftaran. Iya. Udah. Jadi mungkin tahapnya gini Om, setelah apa yang dirisal dari 20 besar itu baru akan semuanya terukur karena instrumen ya. Tapi hari ini memang yang tidak bisa ditinggal mungkin dari versi produksi. Nah, mungkin dari Om Ari gimana? Produksi yang secara tadi ya kelengkapannya Pak. Tapi kalau untuk sistem semua hari ini semua integrasi semua. Alat peraga data dukung ya. Tapi memang sempat ada perpindahan pabrik baru. Jadi memang kan dulunya kan setiap tempat divisi kan ada alat peraga sebenarnya. Ada monitor capaian gitu. Alarm Om. By menit, by jam. Jumlahnya, capaiannya menurun, waktunya bertambah naik. Jadi hitungan mundur terus. Pasti HRD melakukan pemanggilan. Iya, pernah kayak Indonesia itu juga gitu. Pernah lihat juga ya. Itu di titik J itu nggak ngaruh. Itu juga udah ada perhitungannya. Kalau titik jahit jatuhnya sistem. Jadi belum hitungan per jam. Enggak. Tapi per hari gitu. Itu nggak nganggu. Maksudnya itu sudah termasuk diperhitungkan ya. Sesuai kalau di
titik saya itu kumulatif sistem itu dalam satu rangkaian line itu. Jadi kan kalau mereka kan satu proses pekerjaan, satu pembuatan produk itu kan satu kali jalan. Jadi kalau berproses seperti kita per divisi kan mungkin sangat panjang, jadi satu line. Jadi dia mengakomodir satu proses jahitan. Tapi secara output inputnya memang secara tolak ukur reject juga sudah ada, perspektif juga sudah ada. Walaupun itu dikerjakan dengan pihak yang tidak berhubungan di sini. Sudah ada tolak ukur sudah ada. Ayo. Kadang-kadang nggak titik jatuh kok kayak suwi gitu. Karena saya sering main dengan Wibowo. Itu berarti harian. Harian itu. Karena PO Pak. PO-nya bertubi-tubi. PO Pak. Bukan kalau satu produk cepat Pak, tapi kan satu PO itu bisa bermacam-macam. Satu karung itu bisa lebih dari 200 PO. Jadi lama itu di PO, bukan di produk. Kalau konveksi lain kan satu karung satu pesanan. Kalau di kami satu karung itu 200 pesanan lebih. Bisa siji-siji gitu. Ya contohnya ini, Ceritanya juga beda-beda. ini Pak D. Jadi contohnya ini kan dijahit ya. Ini diklik 2,29 lusin. Nah ini draftnya, ini terletak ya di garmen mana saja ketahuan ini, garmen Bukanti, Bulu Sulur, Solikin segala macam. Nah ini sudah kebaca reject bayang. Jadi ini proses ulang dari printing. Dari printing. Iya, Karena bayang. bayang. Bayang itu apa? Bayang itu motifnya enggak 100%. Blur, blur. Jadi diulang dari nol tuh. Dari printing. Buat ulang Pak. Nah kalau dari nol kan dari layout, Oh, iya. enggak dari printing. Jadi yang di part ini tadi, Kalau printing di perusahaan sendiri di dalam. ya ini per divisi dia balik ke printing lagi. Bisa itu Pak. Udah produksi terus balik ke printing lagi bisa itu Pak. Bisa, karena by system tadi, ketika dimunculkan reject bayang, maka reject bayang itu kan masuk perspektifnya printing. Gitu. Maka akan muncul antrian baru di situ. Gitu. Tapi statusnya sudah pasca reject. Gitu. Biasanya reject tahunnya pasca produksi atau sudah di perusahaan atau di customer. Divisi ada keeper Per Isinya ya. ada QC. Itu, Pak. Jadi setiap divisi ada perspektif. Sebenarnya komputer QC-nya. Ada QC-nya per perspektif itu. iya. Jadi kayak berpindah divisi itu sebenarnya sudah kayak QC itu. Tapi nanti ada part QC produksi sama QC finishing beda lagi. Dua part. QC utamanya dua part itu. Tapi gitu ya JNO yang tekan user. Masih ada yang lolos. Karena tadi kultur Pak D. Gitu loh. Kultur kita itu kan bener-bener kita kan nggak industrial ya. Wonogiri itu kan bener-bener nggak zona industri yang masyarakatnya itu udah terbiasa ke situ gitu loh. Jadi ya kita berbenah lah. Masih ini loh. Di kultur. Mohon maaf ini sedikit ini, maksudnya di luar itu masih terimage bahwa karena kaos ya, karena yang meninggalkan itu karena kaos ya. Jadi jahitannya nggak terlalu bagus pun masih Betul. gitu ya. Betul. Karena sejujurnya yang jadi titik garment ini ada yang tidak bisa menjahit dari awalnya. Gitu. Jadi memang kalau bagi kami cara mengukurnya adalah pertama yang namanya quality itu hanya bisa dibangun setelah quantity. Nah, quantity dirasa cukup, nanti akan zona ke quality. Baru masuk. Terus nanti pengembangan quantity lagi. Jadi nggak bisa langsung del gitu. Tapi alhamdulillah dulu itu memang reject jahit, komplain jahit banyak banget. Jadi kalau laporannya kan ada Jadi semenjak tim produksi itu dinaikkan, organisasinya masih Turun. keluar ke Layout karena penambahan tenaga baru 30-an. teknis tinggi kalau layout. Makanya kita punya LPK. Bahkan kita ngomongin yang namanya LPK hari ini, BLK itu. Iya. Itu reject by system. Artinya untuk menghilangkan reject, LPK itu harus sudah menghasilkan sekian dengan mutu kualitas sekian gitu. Makanya Masih di LPK itu. Mas, iya. Tuh. Anunya tuh penilaiannya. Iya. Tapi ya kalau pas dilalai meledakan gitu ya, siswa LPK baru sedino ditarik langsung masuk sistem, kadang gitu. Seharusnya siswa LPK itu 3 bulan itu udah grading pada kemampuan di atas 75% gitu.
Tapi ya kadang karena kebutuhan, kadang seminggu bahkan sehari harus ditarik ini sistem gitu. Pilihan ya nih. Wah, gitu. Saya belum ngecek LPK-nya lagi. Oh, Mas Kiri juga yang ngecek. Ya. Ah, Rahmat di bawah HRD. Ini manajer HRD-nya, Bu. Om Rahmat. Kemarin mangkat Mas Wahyu. Mas Rahmat. Iya, Rapat. Oh, Rapat. kepala LPK-nya. Lah kita bingungnya LPK itu kan di perusahaan itu kan ada konsep 6 inkubasi. Tapi LPK sendiri hanya membawai di 2 ya? 2. Lah yang lain itu bingung apakah ini berdiri sendiri atau tetap Inkubasi itu semuanya apa namanya? Backbone-nya untuk perusahaan. Komunitas digital tadi kan visi kita kan membangun komunitas digital. Lah 6 inkubasi itu mutlak. Mutlaknya karena yang sudah ada itu. sudah. Pertama marketing. Marketing kan online ini ya. Itu marketing itu kan juga inkubasi. Oke. Yang kedua penjahit. Yang ketiga desain. Lah yang masuk di LPK kan ini. Terus yang ketiga itu, yang keempat itu broadcast kreatif. Ini kreatif ini. Orang enak. Tapi apa di LPK-nya belum. Tapi sudah. Rencana gedung baru ini. Tapi untuk hari sekarang untuk membangun, nyiptain lagu, bikin konten itu sudah di manufaktur sudah disiapkan. Yang kelima IT, programmer. Ini sudah masuk yang LPK ya IT belum? Belum ya. Baru bisa. Bootcampnya sudah masuk. Tapi belum kelembagaan. Belum di sub dalam resminya. Tapi kurikulumnya sudah masuk ke LPK. Belum didaftarkan secara. Nah ya itu Pak De. Yang keenam manajer trainee. Itu untuk kelas kepemimpinan pada persiapan di startup tambahan. Gitu. Tapi untuk orang baru atau memang orang baru. Jadi bahkan tapi memang syaratnya itu memang S1 ya. S1. Cuma magang saja, di kelas saja nanti UMK gajinya. Masuk kelasnya aja itu UMK. Belum PKWT itu, masuk kelasnya saja gitu. Yang ini baru akan dicoba. Masih belajar tuh ya? Masih belajar. Tapi memang sudah saringan. Oh ya. Terus bulan depan ya, Om? Bulan depan. 1 Maret itu kelas pertama. MT. Manager trainee ini. Kelas pertamanya bulan Maret. All prodi ya? All prodi. Yang penting lo tahu lewat Medlit. Metodologi penelitiannya udah pernah, berarti ya udah bisa. Semudeng ya. Gitu. Ini untuk A orang ini. Untuk A. Gitu. Ya mungkin gitu Pak De. Jadi nanti biar tetap kami momen sidakarnya ini jalan apa enggak, tetap akan istilahnya minta konseling lah intinya ke Disnaker dengan tepatnya gini aja sih. Karena kan saya juga bukan pakarnya ya. Kalau di pakarnya di Disnaker itu kepada fasilitator aja sih ya. Kita mungkin nanti tinggal nomor instruktur produktivitas Semarang. Mungkin nanti bisa konseling. Oke, nggak apa-apa. Terus nanti beliau ada kegiatan di Wonogiri tanggal 22 namanya Pak Agung. Mungkin nanti saya tak nyonding. Sonding gitu ya. Kan nanti ada kuota 25 orang tuh. Memang sih untuk jasa, tapi coba saya komunikasikan apakah nanti untuk manufaktur ini bisa ikut TCS, quality apa TCS, technical atau TGS ya, quality control atau apa itu. TGM manufaktur. Apakah nanti bisa untuk masuk juga untuk pelatihan 5 hari itu? Oke, siap. Ya itu Om, jadi gitu ya. Jadi kalau malah mungkin di sini umpamanya ya ada budget tersendiri. Kalau mendatangkan beliau memang. Mungkin kita lebih ke tim kecilnya ya, tidak dalam konteks pelatihan besar. Tapi berbudgeting pun tidak apa-apa, karena pada prinsipnya memang kita butuh referensi untuk di pengambilan kebijakan direksi ke bawah ini. Kajian kita itu liar. Jadi di Google bilangnya apa ya itu yang dikerjakan, udah gitu.
Tapi tak tonton sing kae cascade-nya terstruktur kok. Sudah mantep. Iya, tapi yo liar itu saya bilang. terukur. Gitu. Standarisasi. Ya, sebenarnya banyak banget sih ngomong ke itemnya itu kan. Ya, item dari leadership, dari kemudian jatuh ke visi misi dan nanti ke manajemennya, sampai ke reject, terus yang terakhir di bisnis resultnya hasilnya berapa kan. Sebenarnya kalau nonton saya lihat di dashboard udah semua. Mungkin ya tadi sebenarnya mungkin jenengan itu malah lebih penasarannya bagaimana ini semua itu sudah dilakukan tadi menggabungkan dalam ERP-nya itu Iya. gitu, koneksi. Penilaian ketika indikator ini harus dilihat secara makro. Ketika saya nggak di tempat, nah itu ya aman-aman baik sih karena itu kerane itu yang penting. Sama sekaligus mungkin saya masih agak biar nggak tergelitik terus sama istilahnya dari top sampai down itu tahu semua itu ya. Bahkan kita mungkin seorang tukang bersih-bersih cleaning service itu pun tahu ruhnya perusahaan itu apa dan Ya. itu bagus sekali. Kayak paling alat peraga Om. Alat peraga, kemudian pada waktu briefing ya itu ditekankan cuma itu. Ya. Satgas, itu nek anu ya kita kan persiapan di perwira jaga kan. Nah, itu. Ya. Oke, Mbak. Gitu. Namun yang tadi yang untuk proses pendaftarannya Pendaftarannya nanti saya sama Mas Galih Wah. tadi kan sudah saya kasih gambarannya untuk proses pendaftaran, nanti untuk elemen-elemen yang mesti diupload gimana nanti akan saya sampaikan. Oke, siap. kayaknya memang yang usul kita perusahaan ketiga itu memang butuh proses seperti ini, Mas. Butuh pendampingan gitu. Saya nggak bisa- Konseling tetap kita. Iya. Memang betul gitu. Misalkan kita mampu pun kalau tidak di open secara konseling gitu, ya nggak bisa, nggak berani kita. Iya, iya, benar. Gitu, nggak berani. Jadi kemarin juga penting, ayo berayo bapak gitu. Jadi prinsipnya. Ini tuh ngelalai itu di dinas perizinan juga sama. Jadi di penanaman modal itu pun dengan Pak Bagio ini match juga gitu. Kita bang di penanaman modal. Untuk apa ya? Di perusahaan kan juga diwajibkan report penanaman modal. Oh iya. Lah terus kita akhirnya mengembangkan lebih banyak wacananya bukan ke sana. Jadi Termasuk bukan hanya Pak Bagio nggak mikir yang terbaru berapa investasi nanti tahun depan, berapa tahun depan, enggak. tapi kita berpikir tentang adakah cara kemudian untuk membangun iklim penanaman modal di Wonogiri dengan yang tidak konvensional itu. Nah, kita kan mengarah ke bagaimana seri A itu startup itu dihadirkan di sini kan gitu. Nah, kalau di Jakarta nggak usah pakai birokrasi jalan gitu. Nah, ini Wonogiri gitu. Otomatis kan jauh lebih bagus kalau brandingnya yang pegang birokrasi. Makanya kita push kemarin ke perizinan, Pak, ya harus melek ini bahasa-bahasa startup gitu loh. Lah akhirnya tak jejak ngomong gitu loh. Gitu ceritanya gitu. Di Yang kantor perizinan juga 66 loh. Srianto, Mas. iya, tapi ya itu kemarin kita sounding Mas. Waduh Pak, belum kepikiran ini baru tentang konvensional. Lah ya ayo Mas itu loh. Kepiye kalau nggak gitu kita nggak punya kesempatan gitu. Iya betul. Masa harus dibawa ke Jakarta gitu. Ini pun nanti juga harusnya ada support dari Pemkab AK Bupati. Karena ada di sini pembina itu ada Bupati. Jadi mau nggak mau harus ada support juga. Iya. Karena nanti kalau ini muncul, contohnya Regar nanti ya Bismillah ya itu bisa muncul di karya. Itu yang dapat nama juga. Iya. Bupati juga. Dan saya sejujurnya membranding ini untuk hal-hal seperti ini karena arahnya memang ke syariah, Pak D. Kalau kita bisa bawa seri A ke Wonogiri, maka startupan apapun yang akan kita lempar itu payu gitu. Nah, makanya nggak perlu mikir yang lain dulu kalau memang kita belum bisa siap ke sana secara perusahaan tunggal ini gitu. Nah, nanti kalau startup sudah dilempar, entah itu dari seri A atau sebelumnya, itu publik mulai mengenal. Baru nanti komunitas digital yang lain, startup-startup yang lain itu bisa dinaikkan juga. Bisa ikut gitu ya. Bisa ikut dilempar pasti punya harga lah, gitu loh. Yang terakhir nanti paling setelah ini kan di Sperindak belum kita, nggak ada momen kerja bareng itu ya mau konseling itu konseling yang mana itu belum ketemu gitu.
Padahal nonton UMKM tadi saya langsung tertarik banget. Soalnya di tahun ini saya juga ada kegiatan untuk sebenarnya nggak harus menyasar ke UMKM sih, tapi nggak mau untuk meningkatkan produktivitas masyarakat karena gini, ada hasil analisa tingkat pengangguran kita paling rendah Jawa Tengah, mungkin nasional bisa jadi, tapi tingkat kemiskinan kita itu masih relatif tinggi dibanding dengan Solo Raya atau Jawa Tengah itu masih relatif tinggi. Itu apa pertanyaan seorang profesor kemarin seperti itu. Tapi kalau jawaban saya sih tingkat produktivitas kita masih rendah banget. Contoh ya ternyata juga banyak penganggur sedikit tapi setengah penganggurannya yang banyak. Jadi kemungkinan dia nyebut gawe tapi belum Standar UMK lah paling orang. malah di bawahnya mas. Belum Kan malah di bawah. Nah ini mau nggak mau mungkin meningkatkan di level UMKM tadi yang itu bisa dinaikkan kelas lah. Scale up lah untuk level-level. Nah itu kan nyambung ke sama yang tadi. Iya. Legal friend-nya tadi. Itu UMKM semua ya. Nah, ini belum ada kesempatan untuk sounding dengan Bu Wahyu. Nah, terakhir nanti saya baru ke Bapeda. Yang ingin saya lobby itu adalah pasca Imapres masa prestasi itu diwadai apa gitu. Kalau enggak tak ambil ya. Tanggo MT ku. Oh iya, betul Itu tujuannya itu. Itu kan kita nggak tahu, saya nggak tahu. Setelah dapat Imapres mereka itu apa gitu loh kontribusi? Iya. Apakah hanya selama Imapres atau alumni itu ditangkap gitu? Lah iya, kan kayaknya belum toh. Lah tak tangkep gitu. Saya tak bangun komunitas startup itu gitu. Betul. Itu kan maksudnya ya minimal qualified lah. Soalnya masuk di Imapres juga nggak gampang ya. Iya, paling orang kan. Kalah juga. Oh, Penelitian juga. wis lewati medlit. Iya. Oke gitu, Pak D, Bu. Kita udah mungkin di siang hari ini cukup dulu ya, Mas. Jadi nanti silakan secara teknis dilanjutkan nanti dengan Bu untuk komunikasi pasca ini. Dan Om Ari nanti tolong dikawal di pengawalan reject ya, jajaran di produksi untuk ya kita nggak ngelihat sidak karya secara khusus, tapi kita endingnya tetap manufaktur kita harus kualitasnya naik. Nggak tahun ini ya tahun depan, nggak gitu ya 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Prinsipnya semuanya harus berproses dengan baik gitu. Oke, terima kasih Pak Joko, teman SMA. Malah bilangnya guru Pak D. Sama terima kasih Bu atas kehadirannya untuk diskusi siang hari ini. Kepada semuanya yang mungkin menyaksikan konten ini, tetap semangatnya karena bisnis pada akhirnya tidak bisa bergerak sendiri. Walaupun kita sudah dikatakan sukses, oke, alhamdulillah Pak. Tapi pada akhirnya tetap butuh dukungan dari pebisnis-pebisnis yang lain yang tujuan besar kita adalah ekosistem digital. Nantinya bisa membuat marketplace dan berharap di UMKM yang lain juga ikut join dengan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Just People.